Assalamualaikum bosku, kembali lagi di HNY. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi di HNY. Salam bosku dari Kota Balikpapan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai asal muala dari Kota Balikpapan ya bosku. Ya, betul sekali, bosku. Atau dibilang dengan sejarah Kota Balikpapan. Ya, untuk sekedar diketahui bosku, kita berdua ini asli dari Balikpapan bosku ya, walaupun orang tua bukan asli dari Balikpapan karena kedua orang tua pendatang dari Kota Balikpapan bosku. Iya benar sekali bosku. Jadi Kota Balikpapan ini adalah kota yang berada di Kalimantan Timur bosku. Ya, betul. Yang kota ini juga sering disebut dengan Kota Beriman. Apa itu Kota Beriman? Yaitu bersih, indah, aman dan nyaman. Ya. Dengan perekonomian industri terbesar loh bosku di Kalimantan Timur. Dan juga bosku, untuk kepadatan penduduknya, Kota Balikpapan menempati sekitar urutan kedua bosku setelah Samarinda. Diperkirakan bosku pada tahun 2022 sekitar 705.000 jiwa bosku. Sebagai gerbang utama masuknya Kota Balikpapan Kalimantan Timur itu adanya bandara, yang mana bandara ini berada di sepinggan ya bosku ya, dengan nama yang sekarang ini adalah Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Oke, yang kedua adanya Pelabuhan Semayang ya bosku ya. Dan untuk yang baru-baru ini adanya kita akses jalan tol. Untuk jalan tol ini sementara adalah dari Kota Samarinda Balikpapan dan Balikpapan Samarinda, yang juga sering disebut dengan Balsam. Nah, jadi itu singkatan-singkatan dari kami ya bosku biasanya. Nah, untuk itu yang penasaran dengan asal-usul Kota Balikpapan, disimak terus ya bosku. Check it out. Di kaki Gunung Kumendur di sisi timur Balikpapan. Nah, nama sumur minyak ini berasal dari seorang yang bernama Jacobus Hubertus Menten bosku. Nah, jadi ini adalah sebagai pemenang hak konsesi pengeboran ditunjukkan langsung loh bosku pemerintah Hindia Belanda saat itu bosku, yang mana telah mengontrakkan Balikpapan dari Kesultanan Kutai bosku. Iya bosku, jadi pemerintah Hindia Belanda melakukan sebuah perjanjian bosku, dan kebetulan mungkin saat itu telah dilakukan penjajahan bosku atas kolonial pemerintah Belanda dan melakukan perjanjian tentang sumur minyak ini bosku ke Kesultanan Kutai bosku. Hingga pada awal 1900-an bertambahlah jumlah penemuan titik-titik sumur minyak yang ada di Kota Balikpapan bosku. Dan saat itu banyak pendatang-pendatang baru datang ke Kota Balikpapan loh bosku. Dan yang paling sering mayoritas pendatang dari Kota Balikpapan adalah kaum etnis Tionghoa bosku. Nah, pengeboran ini dan khususnya para pekerja untuk bagian spesifikasi bagian pengeboran itu berasal dari suku Jawa ya, serta sebagai daerah lainnya bosku. Jadi, pekerja dari Cina dan India ini ialah yang menjadi cikal bakal penghuni desa di Tukung, atau yang kita sebut dengan Kelandasan bosku, dan Jumpi yaitu di Kampung Baru. Nah, yang merupakan asal usul sebagai besar warga Kota Balikpapan bosku. Selain itu bosku, keberadaan minyak yaitu adalah minyak tanah atau lantung bosku, juga mengundang peningkatan jumlah dagang yang datang dari Kerajaan Banjar di Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan ya bosku ya. Nah, ini untuk berdagang dan singgah di Kota Balikpapan bosku. Nah, dari situ Kota Balikpapan ini tidak memiliki suku ya. Oh iya, Ya, karena mayoritas Balikpapan ini kota persinggahan bosku, Ya, tempat benar. bertemunya para pedagang-pedagang Pedagang-pedagang dari seluruh Nusantara yang datang ke Kota Balikpapan untuk menyebarkan ya hasil sumber dagangannya bosku. Nah, seperti itu bosku. Seiring dengan berkembangnya waktu, Balikpapan telah menjadi kota minyak loh bosku. Besarnya produksi minyak
dihasilkan mencapai 86 juta barel loh. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun kota Balikpapan menjadi kota industri. Namun, saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi kota minyak yang berorientasi pada pengeboran pada jasa pengelolaan minyak yang telah menjadi minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-Sanga, Tarakan, Bunyu, dan Tanjung, serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain, boskuy. Tapi kalau diperkirakan wilayah Tarakan itu bukan menjadi wilayah Kalimantan Timur kalau untuk sekarang ini, boskuy, karena yang telah terpisah dengan peraturan pemekaran pemerintah saat itu, boskuy. Benar. Nah, kota Tarakan sekarang menjadi wilayah kota Kaltara, Kalimantan Utara. Kita masuk lagi, boskuy, ke asal-usul kota Balikpapan. Nah, kata Balikpapan dapat dimaksudkan ke dalam bahasa Melayu loh, boskuy. Menurut buku karya Francois Valentines pada tahun 1724 menyebut suatu daerah di hulu sungai yang berada di teluk sekitar 3 mil dari pantai. Desa itu bernama Balikpapan. Nah, Balikpapan, dan nama tersebut sebuah komunitas, betul, Balikpapan. Nama tersebut sebuah komunitas pedesaan di teluk yang sekarang kita kenal saat ini bernama Teluk Balikpapan. Nah, jadi itu boskuy. Jadi sebelum Balikpapan, yaitu namanya adalah Balikpapan ya. Ya, betul. Ada beberapa versi mengenai nama asal-usul kota Balikpapan, boskuy. Versi pertama mengutip buku 90 yang dikaryakan oleh Francois Valentines pada tahun 1724. Menurut legenda, asal nama kota Balikpapan adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1739, boskuy. Sewaktu pemerintahan di bawah Sultan Muhammad Idris dari kerajaan Kutai loh, boskuy. Yang memerintah pemukiman di sepanjang Teluk Balikpapan, boskuy, untuk memanfaatkan bahan bangunan guna membangun istana baru di Kota Lama, boskuy. Nah, sumbangan tersebut sebanyak 1000 lembar papan loh, boskuy, yang mana papan ini dialirkan melalui lautan, boskuy. Nah, jadi setibanya di Kota Lama nih, boskuy, ternyata ada 10 keping papan yang kurang dari hasil dari pencarian yang menemukan bahwa 10 keping papan ini terhanyut, boskuy. Ya, betul. Nah, terhanyutnya ini di suatu tempat sekarang yang bernama Jenebora. Dan ternyata Jenebora ini adalah penyebutan istilah yang sekarang kita yaitu sebut adalah Penajam Pasir Utara, boskuy. Ya. Dari peristiwa inilah nama Balikpapan itu diberikan. Nah, nama istilah dari bahasa Kutai yaitu baiklah papan itu. Itu, boskuy. Betul sekali, boskuy. Jadi di Penajam Pasir Utara ini itu memang dibilang kota pasir ya. Pada versi kedua, menurut sumber legenda rakyat yang dimuat dalam buku 90 tahun Kota Balikpapan, menurut legenda dari orang suku Pasir Balik atau lazim disebut dengan suku Pasir Kuleng, maka secara turun-temurun telah diartikan tentang asal mula nama negeri Balikpapan loh, boskuy. Nah, jadi suku orang-orang Pasir Balik yang bermukiman di sepanjang pantai Teluk Balikpapan adalah berasal dari keturunan dan nenek yang bernama Kayung, Kuleng, dan Papan Ayun, boskuy. Nah, oleh keturunannya, kampung nelayan yang terletak di Teluk Balikpapan itu diberi nama Kuleng Papan, atau artinya Balik Papan. Dalam bahasa pasir, Kuleng artinya balik dan Papan artinya papan. Dan perkiraan nama negeri Balikpapan itu telah ada sejak tahun 1527, boskuy. Jadi untuk rangkuman dari versi pertama dan yang kedua ini adanya Sultan Muhammad Idris ini itu memiliki seorang anak. Nah, jadi seorang anak ini dia mau menikah dan Sultan Muhammad Idris ini membangun sebuah istana yang diberikan kepada anaknya, bosku. Jadi tadi kan ada dikatakan untuk versi yang pertama itu karya Francois Valentines itu yang mengatakan bahwa adanya 1000 papan yang harus dibawa ke Teluk Balikpapan, bosku. Ternyata ada 10 keping papan ini yang hilang ya, bosku ya. Adanya yang kurang atau hilang gitu ya, bosku ya. Nah, itu jadi gini. Ada juga legenda dari versi yang kedua ini juga menjelaskan bahwa di pas waktu dia itu
memberikan papan 1000 Ya. itu, ternyata di situ ada sebuah badai di mana terjadinya di rakitan yang 1000 ini dia itu hanyut boskuy. 10 ini menghilang di Penajam Pasar Utara itu Ya. atau yang disebut dengan dulunya Jenebora. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu kenapa 10-10-nya ini hilang kayak gitu ya kalau ada yang bertanya. Nah, itu memang hilang karena adanya badai ya bosku. Jadi untuk nama kota Balikpapan tadi ini kan adanya dari bahasa Pasar ya bosku ya, yaitu tadi Kuleng Papan ya, tadi ya Mas Ya, Yusuf betul, yang sudah Kuleng Papan. dijelaskan sama Mas Mama untuk versi yang keduanya. Nah, jadi itu benar karena peristiwa ini terjadi karena ya papan itu bosku ya, papan yang terbalik karena badai itu bosku. Nah, mungkin untuk asal-usul kota Balikpapan cukup itu dulu bosku. Ya, mungkin apabila ada salah kata, berbagai kalimat yang kami sampaikan mohon dimaafkan ya boskuy. Dan jangan lupa boskuy, di like and subscribe ya boskuy HNWA Official. Dan mohon dukungannya boskuy, berkat dukungan dari kalian semoga channel kami bisa berkembang lebih pesat lagi boskuy. Sip bosku, jadi ikutin kami terus ya bosku. Bye bye.